Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad bertemu dengan Presiden kelima Megawati Soekarno Putri di kediamannya di Teguh Umar. Tanya Dasko dan Mega, tampak juga kehadiran Mensesnek Prasetyo Hadi, Ketua DPR sekaligus Putri Mega yaitu Puan Maharani dan sejumlah elit PDI Perjuangan. Momen pertemuan para tokoh ini diunggah Dasko dan Prasetyo di media sosial miliknya. Dasko menyebut pertemuannya dengan Ketua Umum PDI Perjuangan sebagai utusan Presiden Prabowo Subianto untuk bersilaturahmi dan menyampaikan pesan yang sifatnya rahasia. Wakil Ketua DPR RI ini juga membawa pesan dari Megawati untuk disampaikan kepada Presiden Prabowo. Publik tentu menerka-nerka apa makna dari pertemuan orang dekat Prabowo dengan Megawati. Terlebih, pertemuan ini dibuka ke publik hanya selang beberapa hari usai Prabowo dan Putri Soekarno ini bertemu saat upacara hari lahir Pancasila di Kementerian Luar Negeri. Pertemuan dan komunikasi kedua tokoh bangsa ini semakin intens semenjak Mega menerima kedatangan Prabowo pertama kali usai menjadi presiden pada 7 April 2025 di Teguh Umar. Pertemuan ini seakan menjadi peristiwa yang ditunggu halayak setelah sebelumnya berbagai wacana pertemuan mencuat diselingi beragam pesan politik, mulai dari nasi goreng hingga minyak urut. Akankah sederet pertemuan ini menjadi indikasi PDIP bergabung dalam gerbong koalisi pemerintahan Prabowo? Mengingat di saat yang bersamaan, isu reshuffle kabinet juga mencuat beberapa waktu terakhir ini. Ya pemirsa, ternyata kemarin selain ada momen penting laga krusial antara Timnas Indonesia dan juga Cina, ada momen penting lainnya juga. Ada pertemuan ternyata antara Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad beserta dengan Mensesnek Prasetyo Hadi yang bertemu dan diterima langsung oleh Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri di kediaman pribadinya di Teguh Umar. Ada pula hadir di situ Ketua DPR RI Puan Maharani. Dasko ini menyampaikan bahwa dirinya hadir sebagai utusan dari Presiden Prabowo Subianto dan membawa pesan yang rahasia. Apa kira-kira pesan dan juga makna pertemuan tersebut pemirsa? Malam hari ini kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Ada politikus PDIP Bang Ruhut Sitompul. Selamat malam Bang Ruhut. Malam. Terima kasih sudah hadir. Sehat ya Bang Ruhut ya? Sehat. Oke, dan juga bergabung bersama kita ada Prof. Lili Romli, pengamat politik dari UNAS. Selamat malam Prof. Assalamualaikum. Selamat Idul Adha Prof. Waalaikumsalam. Sehat ya? Ya, oke, dan juga bergabung melalui sambungan Zoom ada Pak Wihadi Wianto, politikus Partai Gerindra. Selamat malam Pak Wihadi. Selamat malam. Oke. Malam Bang Ruhut. Malam. Baik, Pak Wihadi, mungkin ini yang paling tahu karena yang mengunjungi dari Gerindra yang menjadi utusan khusus langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Sufmi Dasko Ahmad menyampaikan membawa pesan yang sifatnya konfidensial. Tapi sepertinya ini menjadi esensial, Pak Wihadi. Apa pesannya? Namanya pesan konfidensial berarti kan yang tahu kan hanya yang menerima pesan dan yang menerima pesan. Oke. Tapi artinya di sini bahwa memang Pak Dasko juga menyampaikan bahwa hari itu adalah beliau mengadakan pertemuan dengan Bu Mega dan sebenarnya adalah dalam rangka silaturahmi juga dan memberikan pesan. Tetapi di sini memang kita melihat bahwa pertemuan itu cukup akrab sekali, sehingga ini memang pesan-pesan itu dan Pak Prabowo juga membawa pesan dan juga menerima pesan dari apa yang disampaikan oleh Bu Mega melalui Pak Dasko. Jadi saya kira ini adalah suatu pertemuan dan silaturahmi yang dilakukan oleh Pak Prabowo dengan adanya Pak Dasko dan juga Mensesnek yang mengunjungi Ibu Mega. Jadi saya kira ini pertemuan-pertemuan yang memang sering dilakukan saya kira karena komunikasi di DPR sendiri kalau kita lihat di situ ada Pak Dasko, ada Bu Puan, saya kira itu kan juga kalau di DPR kan memang juga sudah cukup komunikasi cukup baik. Dan ini adalah menunjukkan bagaimana hubungan antara kami dengan PDI Perjuangan dan Gerindra dengan kami sebenarnya baik-baik saja dan tidak ada masalah karena kita selalu berkomunikasi dengan baik. Oke, Pak Wihadi, kalau pertemuan ini sebetulnya sering kok dilakukan, tapi nampaknya menjadi semakin intens. Karena baru 4 hari yang lalu di hari lahirnya Pancasila, Presiden Prabowo Subianto justru bertemu langsung dengan Presiden kelima Megawati Soekarno Putri. Dan 4 hari berikutnya, Sufmi Dasko dan Prasetyo Hadi hadir langsung ke kediaman Bu Megawati. Ini seperti menindaklanjuti suatu pesan yang penting nampaknya Pak Wihadi. Ya namanya pesan saya kira itu adalah merupakan pesan yang
pertemuan. Pak Prabowo juga sudah bertemu 2 kali waktu mengunjungi kediaman Bu Megawati, kemudian bertemu pada kesempatan Hari Pancasila, dan kemudian Pak Dasko mengunjungi Bu Mega dan membawa pesan. Ya, saya kira ini adalah merupakan satu hal yang memang ada yang perlu harus disampaikan dan didiskusikan dengan Bu Mega, dan ini kita melihat bahwa ada hal-hal yang memang sering dikomunikasikan, dan saat ini adalah mungkin setelah pertemuan itu ada dikomunikasikan dan ada pesan yang mungkin disampaikan. Saya kira itu adalah memang pesan-pesan yang dimana adalah untuk kepentingan negara ini, dan kita lihat bahwa kita berpikir adalah bagaimana untuk kesejahteraan rakyat kita ini semuanya. Oke, sudah di-spill sedikit dari Pak Wihadi, ini pesannya pokoknya berkaitan dengan kepentingan bangsa dan negara. Bang Ruhut, dulu juga kan pasti punya pengalaman nampaknya cukup sering menjadi pembawa pesan penting nih, ya kan? Sekarang posisinya juga dari PDIP. Nah, kira-kira apa sih pesan rahasia yang dimaksud oleh Sufmi Dasko bertemu dengan Bu Mega? Bu Mega ini kan kalau bertemu hadir di suatu acara tuh biasanya acara-acara yang penting juga gitu loh Bang Ruhut. Sebelum saya mulai, saya jadi teringat. Oke. Mbak katakan tadi, Bang, nyanyi sepotong lagu kan itu ya. Saya ingat lagu Iwan Fals yang kita semua tahu, Kemesraan. Tinggal baitnya saya ingin perbaiki. Ya. Bukan mana? Perbaiki, saya mau rubah aja. Kan kalau Iwan Fals, kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Kalau dari pertemuan ini antara Pak Prabowo dan Ibu Ketua Umum kami, Profesor Dr. Haja Megawati Soekarno Putri, lagunya begini. Gimana? Kemesraan ini tidak akan berlalu. Jadi mesra tidak terus. Tidak akan berlalu ya. Mesra terus. Kenapa? Dulu sampai sekarang. Dulu dari beliau di Jordan ya. Terus mesra, karena ibu itu saya katakan, ibu itu kalau sudah ada chemistry, siapapun beliau sangat hormati, apalagi Pak Prabowo. Udah dianggap adiknya. Ya. Jadi itu yang saya lihat ya, kita doakan aja ya. Dan feeling saya antara kami dan Gerindra akan terus mesra, karena Ibu Mega, Pak Prabowo semua sama-sama di dalam berbangsa dan bernegara ini, mereka mengutamakan kepentingan rakyat. Itu. Jadi saya lihat indah sekali. Hubungannya akan terus mesra, tapi hubungannya akan tetap menjadi mitra strategis di luar pemerintahan atau masuk bergabung ke pemerintahan sehingga menjadi semakin mesra dan semakin hangat lagi hubungannya? Iya, di dalam ataupun di luar kami tetap mesra. Kenapa? Karena Ibu selalu memesan kami kepada kader-kadernya. Saya ingat berapa kali acara yang dihadiri Ibu di Lenteng Agung, kami selalu dipesankan dukung pemerintahan Pak Prabowo. Itu loh. Jadi Ibu itu memang Ibu, kita tahu lah ya, seorang ibu, surga di telapak kaki Ibu. Beliau mau suasana ini memang ya beginilah. Ada masalah besar kita kecilkan, masalah kecil kita hilangkan. Mari beriringan tangan, kita bersama-sama melihat Indonesia ke depan. Kan itu. Jadi nggak usah khawatir kalau itu. Nggak usah khawatir. Ini satu persatu kita mendapatkan tanda-tanda yang mungkin mengarah pada jawaban dari pertanyaan kira-kira pesannya apa sih Prof Lili? Apalagi nih kalau dibilang pesannya konfidensial Prof. Tapi pada akhirnya pertemuan ini juga diketahui oleh publik karena diupload langsung oleh Sufmi Dasko, dan Puan Maharani juga merepost gitu di Instagramnya. Prof, nanti mungkin bisa memberikan analisisnya, memaknai hal ini Prof, tapi ditahan dulu ya. Usai jeda pemirsa, kami kembali untuk Anda. Baik pemirsa, kita lanjutkan perbincangan kita yang menarik malam hari ini bersama dengan para narasumber. Prof Lili, ini kalau pesannya katanya konfidensial sih, rahasia. Tapi pada akhirnya pertemuan ini diunggah juga di media sosial oleh Sufmi Dasko Ahmad dan juga Mbak Puan juga mengunggahnya. Pada akhirnya publik tuh menjadi tahu dan malah menjadi penasaran apa yang dibahas dalam pertemuan tersebut. Gimana nih Prof? Ya, saya kira memang harus itu diinformasikan ke publik karena memang ada sesuatu yang nanti publik juga perlu diketahui gitu. Tidak boleh sembunyi-sembunyi gitu, bahwa pertemuannya
tidak bisa diliput oleh media itu wajar gitu. Tetapi memang publik harus tahu apa sih pertemuan dari para elit itu. Nah, saya sih membacanya kemungkinan ada dua hal. Pertama adalah terkait dengan surat dari para purnawirawan ke DPR itu. Nah, jangan-jangan juga bicara tentang itu karena Pak Sufmi kan ketua DPR, wakil ketua DPR gitu, wakil ketua DPR. Nah, tadi kan bagaimana nanti respon PDIP sebagai partai pemenang pemilu kemarin gitu kan di DPR, kan penting untuk membaca responnya tentang surat dari purnawirawan tersebut. Poin yang mana, Prof, yang kemudian kira-kira menjadi tentang pemakzulan. Tentang pemakzulan Wapres itu. Kan saya kira pesan dari Pak Prabowo jangan sampai ini menimbulkan instabilitas gitu. Nah, bagaimana caranya? Bagaimanapun kan yang vokal itu kan PDIP. Terhadap Pak Wapres ini kan, nah itu, dan jangan sampai ini menimbulkan gejolak karena keinginan dari Pak Prabowo kan supaya negara ini bersatu, aman, tidak ada konflik gitu di antara elit. Nah, ini jangan sampai memunculkan elit. Nah, bagaimana siasatnya untuk merespon dari surat purnawirawan ini kan, itu pasti kan karena orang penting kan purnawirawan ini, para jenderal gitu yang memberikan surat kemudian kok tidak direspon, biasa saja. Kan bermasalah juga. Nah, saya kira pasti kemungkinan mendiskusikan itu. Kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang berikutnya, kemungkinan Prof. kedua adalah yang tadi bisa jadi karena memang baik Pak Prabowo ini kan sangat butuh sekali terhadap PDIP karena PDIP sebagai pemenang pemilu. Dia kan berharap agar masuk di dalam pemerintahan, di dalam koalisi pemerintahan sekarang ini gitu loh. Karena memang kan tadi kenapa mesra? Kan ada dua hal. Kenapa selalu mesra? Pertama memang secara personal ada chemistry antara Ibu Megawati dengan Pak Prabowo. Kedua, secara ideologis nggak bermasalah karena dua partai ini ideologinya sama kan, ideologi kerakyatan. Nah, problemnya adalah kan kenapa Ibu Mega nggak masuk? Orang sudah sama-sama tahu kan sebenarnya. Kalau nggak ada faktor X di sana, saya kira yang dulu masuk adalah PDIP gitu. Nah, bagaimana saya kira Pak Prabowo itu meyakinkan agar PDIP itu bisa menjadi bagian dari pemerintahan. Menjadi gitu. bagian artinya bergabung menjadi koalisi, masuk dalam koalisi pemerintahan. Apalagi sekarang kan dikaitkan dengan reshuffle. Jadi momennya Prof. Timingnya tuh sepertinya timingnya pas banget gitu. Ada desakan dari publik bahwa ada beberapa menteri yang perlu dievaluasi. Nah, bisa jadi pertemuan tadi mendiskusikan membuka peluang itu. Peluang ini bahwa posisi ini seperti itu gitu loh. Nah, karena diinformasikan ke publik itu saya kira ada kesepakatan itu saya melihatnya. Nah, ada kesepakatan gitu. Karena kalau nggak ada kesepakatan, nggak buat apa diinformasikan kepada publik bahwa sudah ada pertemuan dengan Ibu Mega. Baik, Prof. Pak Wihadi, ini nampaknya ada kesepakatan rahasia tapi penting juga untuk diinformasikan kepada publik dan itu yang dilakukan oleh Sufmi Dasko Ahmad, menguploadnya di sosial media. Mbak Puan juga melakukan hal yang sama, Pak Wihadi. Bagaimana kira-kira menanggapi beberapa kemungkinan yang tadi disampaikan oleh Prof Lili, Pak Wihadi? Ya, kemungkinan itu kan andai-andainya dari Prof Lili aja kan. Tapi kan apa yang terjadi, ya kan, tentunya seperti yang saya sampaikan tadi, ini adalah karena ini adalah pertemuan yang sangat-sangat rahasia dan tentunya dengan disampaikan oleh Pak Dasko itu kan pertemuan itu, tetapi isinya apa? Pak Dasko mengatakan bahwa ini kan silaturahmi dan mendengarkan apa pandangan-pandangan Ibu Mega, nasihat Ibu Mega, kan seperti itu. Kan kita waktu uploadnya kan Pak Dasko menyampaikan seperti itu. Nah, artinya kan memang saya sampaikan bahwa semuanya bermuara pada bagaimana kita ini menciptakan Indonesia yang lebih baik, yang semuanya adalah kita berpikir adalah untuk rakyat. Dan tentunya bahwa yang terbaik inilah yang memang dilakukan silaturahmi ini, dan silaturahmi ini tentunya kalau dikait-kaitkan dengan permasalahan reshuffle terus kemudian hal-hal yang seperti itu kan
pertemuan antara Gerindra dan Bu Mega kan tidak harus selalu pertemuan yang menyangkut permasalahan reshuffle dan permasalahan daripada koalisi dan tidak koalisi, tapi kan pertemuan yang dilakukan adalah pertemuan yang dimana memang adalah pertemuan silaturahmi kenegaraan dan membawa pesan daripada Pak Prabowo dan menerima pesan dari Bu Megawati untuk Pak Prabowo. Jadi ini kan apa yang terjadi tentunya kita ya akan melihat bahwa kedepannya bahwa kita tentunya akan melihat lebih baik lagi pemerintahan ini dengan adanya suatu komunikasi yang baik antara Gerindra dan PDI Perjuangan, dan kedepannya memang kita harapkan bahwa kita akan menjadi baik, menjadi tenang dalam berpolitik, dan kita juga fokus bagaimana kita menciptakan kesejahteraan dalam kita tahu situasi negara saat ini, situasi dunia saat ini yang tidak baik-baik saja, banyak dengan permasalahan-permasalahan ekonomi, permasalahan-permasalahan perang. Tentunya ini adalah menjadi bahasan-bahasan kita semuanya. Oke, karena sifatnya masih rahasia, publik mungkin jadi menerka-nerka Pak Wihadi ya. Jadi boleh-boleh saja kita membaca kemungkinan yang kira-kira terjadi pada pertemuan tersebut. Karena Sufmi Dasko Ahmad menyampaikan datang membawa pesan dari Pak Prabowo, pulang membawa jawaban dari Bu Megawati. Kira-kira jawabannya apa dari Bu Megawati, Bang Ruhut? Tapi sesaat lagi ya Bang ya. Nanti usai jeda pemirsa, kami masih akan kembali hadir menemani Anda. Ada rahasia Prabowo utus Dasko bertemu Mega. Saya kira-kira mewakili publik lah yang pengen tahu nih kira-kira pesannya apa. Karena Bang Dasko ini menyampaikan datang membawa pesan dari Pak Prabowo, pulangnya membawa jawaban Bang Ruhut dari Bu Mega gitu kan. Kalau tadi Pak Wihadi sudah menyumbang lah beberapa poin yang coba kita bisa tambahkan kemungkinannya. Tapi kalau Bang Ruhut kira-kira jawaban Bu Mega ini apa? Soal apa? Membawa surat yang kayaknya kalau di zoom in ada lambangnya sekretariat, ada capnya sekretariat negara di situ Bang Ruhut. Jadi memang suasana kita sama mbak saya yang tercinta di TV One ini, saya ingin menyampaikan selamat Lebaran Haji. Suasana Lebaran Haji ini betul-betul bagaimana profesor sahabat saya ini Pak Kiai juga ya. Begitu gak Wihadi, sahabat saya di Komisi 3. Suasana diskusi kita hari ini enak sekali. Ini jadi sahabatnya itu gak cuma para pimpinan ya, sampai bawa-bawanya semua bersahabat ya, PDIP dan Gerindra ya. Oh, Gerindra juga bersahabat. Jadi kalau saya lihat begini, kalau ibu itu sebenarnya ke kami itu selalu mengatakan ya, yang penting kalian kerjalah. Kalian profesional, tahu bagaimana kerja rebut menangkan hati rakyat itu. Jadi mau di dalam maupun di luar nggak ada masalah, tapi kalian dukung Pak Prabowo. Saya salut ya. Ibu itu memang dengan Pak Prabowo itu yang saya bilang chemistry itu. Ya, beliau itu memang sayang sama negara ini. Nggak mau jadi tercabik-cabik. Ya, jadi saya lihat ya kita doakan aja. Apabila ya terjadi seperti yang kedua dikatakan oleh Profesor, ya mudah-mudahan lah semua bisa betul-betul membantu Pak Prabowo ini dengan benar-benar hati yang paling bersih. Jangan seperti suasana sekarang kan kita udah tahu lah bagaimana satu menteri menyalahkan menteri yang lain. Kita sedih kan dengarnya. Kita apalagi ini menteri nggak level nyalain Menko, bayangin ya. Saya nggak usah lah, tapi ini rame kan sekarang ya. Mungkin itu yang juga menjadi poin perhatian dari Bu Mega juga Bang Ruhut yang coba disampaikan. Tadi kan sebagai sahabat selalu mendukung pemerintahan Pak Prabowo, mendukung itu artinya juga memberikan kritik yang membangun, begitu memberikan peringatan kalau memang harus ada yang diperbaiki begitu. Oh iya, ini udah rahasia umum. Sekjen kami Pak Hasto Kristianto. Apa nggak sedih kami itu? Ini jujur aja, saya lawyer loh, umur saya 40 tahun lebih, saya advokat, saya ahli hukum. Itu sudah pengadilan politik. Nggak ada, saya nonton, saya sedih. Kadang-kadang saya, lebih baik saya di luar lah, nggak usah dengar saksi-saksi yang dipanggil. Ada apa? Tapi kami bangga punya kader Hasto ya, dengan tenang kayak kemarin, waktu kemarin sidang dia bilang, Bang, saya udah bikin berapa buku, hal-hal seperti ini. Jadi di sini, jadi nggak usah khawatir
Pak Prabowo kami akan dukung. Dia orang baik. Oke. Prabowo ini orang baik. Kita akan dukung. Oke, jadi jawabannya lagi-lagi adalah bentuk dukungan yang diberikan oleh Bu Mega kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Prof, ini kan kalau kita menerka harus menyambungkan timing per timing, momentum yang ada, begitu kan pertemuan Bu Mega dengan Pak Prabowo Subianto nampaknya sudah lebih dari 1 kali. Betul. Kita lihat begitu kan, dilanjutkan dengan mengirimkan utusan-utusan Pak Prabowo. Sepertinya untuk menindaklanjuti pertemuan yang terjadi antara Pak Prabowo dan juga Bu Mega. Tapi goals terbesarnya apa sih, Prof, yang akan kita lihat dilihat oleh publik ini walaupun sifatnya masih rahasia? Ya, saya kira memang goalnya itu kan bahwa PDIP diharapkan masuk di dalam koalisi pemerintahan. Tadi Mbak Ken tuh kan katanya Menseknek menawar tuh ada stempel gitu. Yang dibaca sepertinya kalau di Zoom seperti ada lambang Sekretariat Negara. Ya, kita bisa menduga-duga juga kata itu. Bisa jadi itu portofolio yang ditawarkan. Ditawarkan kepada PDIP. Bisa jadi begitu. Bahwa ini karena di situ kan dia Pak Hadi kan sebagai Menseknek. Menseknek kan urusan terkait dengan reshuffle. Yang urusan kan itu. Memang kita tahu coba urusan administrasi tentang ini kebetulan berikutnya itu. Berarti ya, Prof ya. Jangan-jangan itu adalah dalam rangka menyodorkan portofolio inilah menteri-menteri yang ditawarkan kepada PDIP kepada Ibu Megawati gitu. Kira-kira yang pasti di mana? Saya bisa gitu ya, menduga memilih ini kan di sana karena yang menyodorkan itu Pak Menseknek. Gitu. Yang bertanggung jawab mengurusi masalah administrasi tentang kabinet gitu. Kalau Pak Teddy kan sidang kabinet. Kalau ini kan urusan administrasi tentang SK itu kan Pak Menseknek gitu. Jangan-jangan adalah terkait dengan itu gitu portofolio. Karena kata Pak Dasor kan ada pesan terus direspon oleh ada jawaban yang ada jawaban. Nah, jawabannya seperti itu. Saya kira ya memang seperti yang diinginkan oleh Pak Prabowo, goalnya adalah PDIP masuk bagian dari pemerintahan, bukan hanya mitra di luar, tetapi mitra di dalam sama-sama membangun. Dan itu penting karena PDIP adalah pemenang tadi. Baik, Prof. Kayaknya kalau sudah masuk mungkin Pak Prabowo plong gitu loh. Baik, Prof. Pak Wihadi ini sudah senyum-senyum nih. Ini semakin seru loh Pak Wihadi. Seperti menebak skor semalam Timnas melawan Cina. Kita juga menebak nih kira-kira jawabannya Bu Mega kepada Pak Prabowo apa. Karena kalau dari suratnya tadi kayak ada stempel Sekretariat Negara Pak Wihadi. Yang datang Mensesnek katanya yang ngurusin soal reshuffle kabinet. Jadi kalau saya kira melihat bahwa hubungan kan baik, hubungan Gerindra dengan PDIP sangat baik, bahkan hubungan Pak Prabowo dengan Bu Mega sangat-sangat baik dan sangat-sangat dekat. Jadi saya kira ini kan adalah suatu hal komunikasi yang biasa karena saya katakan tadi kan Pak Dasko menyampaikan mendatang bawa pesan, kemudian menerima pesan kembali dan bersilaturahmi dan tentunya di situ ada komunikasi. Apa yang terjadi, ya kita akan tunggu saja bagaimana nanti kita ini bergeraknya pemerintahan seperti apa. Artinya dengan pertemuan-pertemuan yang cukup baik dan pertemuan-pertemuan yang sangat dekat, tentunya ini kan membawa nilai positif juga bahwa kita ini semuanya sedang menuju kepada bagaimana negara ini aman, tentram, ya kan, sejahtera. Kemudian semuanya rakyat dengan gembira, itu kan suatu impian dari Pak Prabowo membuat bahwa negara Indonesia menjadi negara besar dengan rakyatnya yang sangat berbahagia, dengan rakyatnya yang kemudian sejahtera. Nah, tentunya kan ini tidak terlepas dari hal seperti itu. Jadi kita jangan berandai-andai dulu, tetapi ini adalah salah satu nilai positif dan ini adalah peristiwa yang sangat-sangat baik dalam situasi yang sekarang ini. Silaturahmi terjaga dengan baik, hubungan dengan baik, semuanya terjaga dengan baik semuanya. Pak Wihadi, tapi izin nih, kalau tidak boleh berandai-andai, bolehlah ya Pak kita menebak-nebak. Misalnya atau tebakannya PDIP ini masuk bergabung ke koalisi, responnya partai sebelumnya yang sudah berada di koalisi kira-kira seperti apa? Apakah kemudian ini sudah menjadi hak penuh dari Presiden Prabowo Subianto, Pak Wihadi? Ya, kita kan tadi saya katakan bahwa pertemuan itu tidak selalu berbicara mengenai masalah koalisi. Pertemuan ini kan banyak hal yang disampaikan dalam pertemuan itu. Jadi semuanya nanti kita tentunya pertemuan-pertemuan itu akan memberikan nilai yang positif dan nilai positif apa yang tentunya
itu Pak Prabowo sudah sangat tahu dan sangat mengerti, karena kita tahu tadi Bang Luhut juga menyampaikan bahwa hubungan Pak Prabowo dengan Bu Mega sangat dekat, dan juga kalau saya dengan Pak Prabowo dengan Bu Mega sangat dekat sekali. Tentunya ini kan memberikan satu nilai positif juga. Jadi kita melihat bahwa apa yang terjadi ini adalah pertemuan silaturahmi, ada pesan yang mesti harus disampaikan. Tentunya ini adalah untuk kepentingan negara. Dan apa yang terjadi nanti kita tidak selalu harus datang itu untuk bicara mengenai masalah koalisi kan. Kita apalagi kita sampaikan bahwa Pak Dasko dengan Bu Puan itu hampir setiap hari bertemu di DPR. Tentunya komunikasi juga berjalan dengan baik, dan kita semuanya juga di DPR juga berjalan dengan baik. Kita komunikasi dengan semuanya dengan baik. Oke, baik Pak Wihadi. Tidak harus selalu berbicara soal koalisi lah, hubungannya ini kan yang penting saling mendukung ya, Bang Ruhut ya. Tapi sejauh ini sikap PDI seperti apa? Tetap menjadi mitra strategis di luar pemerintahan saja lah, tapi mendukung bagaimana pemerintahan Presiden Prabowo berlangsung? Atau sudah mulai memperhitungkan tadi, kalaulah betul ternyata portofolio atau kemudian tawaran-tawaran yang dituliskan di surat berlambang Sekretariat Negara itu tadi, Bang Ruhut? Ya, inilah saya berterima kasih sebagai kader PDI Perjuangan ya. Kami tegak lurus kepada Ibu Mega, Ketua Umum kami. Ya, jadi apapun ya strategis mau di dalam di luar ya, apa yang diperintahkan Ibu Mega, semua kader saya yakin ya, kami semua patuh dengan Ibu. Tadi ada pertanyaan gimana ada partai-partai lain, tadi itu baik sekali ya. Gimana Pak Prabowo? Ingat, itu hak prerogatif Pak Prabowo, Presiden. Karismanya dia purnawirawan bintang 4 Kopassus ya. Kita nggak usah khawatir ya. Dan yang lain juga ya 6 bulan loh. Ya, kurang apa kesempatan yang diberikan oleh Pak Prabowo. Untuk menunjukkan kinerja yang terbaik bagi masyarakat. Karena itu saya mohon kawan-kawan, mau ada reshuffle atau tidak, paling tidak sampai sekarang kan belum. Tolong bekerjalah dengan baik. Karena Pak Prabowo itu aduh kurang apa sekarang. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Lobbying presiden ini diundang presiden. Beliau datang, nggak ada berhenti-hentinya. Jadi saya mohon ya kita semua dengan semangat kebersamaan menyongsong melihat Indonesia ke depan. Prof, ini kalau satu segmen lagi mungkin kita bisa dapat jawabannya ya. Tapi sayang sekali harus ditutup di sini. Tapi kira-kira Prof Lidi singkat saja, tebakannya ini terbesarnya presentasenya pesan yang disampaikan apa sih yang rahasia ini tapi akhirnya juga diunggah ke publik ini, kita akan melihat apa dalam waktu dekat? Ya saya kira masuk dalam pemerintahan tuh kabinet masuk dalam pemerintahan. Itu ya, meskipun saya sendiri secara pribadi lebih baik sebagai mitra strategis di luar pemerintahan. Itu yang disampaikan, nanti mungkin bisa disampaikan di pembawa pesan untuk Bu Mega ya, Bang Ruhut ya. Terima kasih Prof Didi Romli, terima kasih Bang Ruhut, Pak Wihadi, terima kasih malam hari ini juga sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat selalu semuanya Bapak-bapak.